Pertama-tama aku mau apresiasi dulu covernya. Tetap menarik, aku suka. Ngingetin sama anime favorit sepanjang masa. Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Oke, Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2021 dan diterjemahkan oleh Milka Ivana. Konfliknya sendiri dimulai saat Kamio Mayo mendapatkan telepon dari pihak kepolisian bahwa ayahnya, Kamio Eiichi, ditemukan meninggal dunia dan kemungkinan besar dibunuh. Maka Kamio Mayo yang tinggal di Tokyo naik Shinkansen, kemudian pindah naik kereta ekspres menuju kampung halamannya. Sebuah kota wisata yang dinamai berdasarkan kuil setempat, tapi tidak pernah sepanjang cerita ini ditegaskan apa namanya. Kurasa karena itulah kota ini dianggap tidak bernama. Tapi ternyata yang memutuskan untuk pulang kampung nggak cuma Kamio Mayo. Pamannya yang bernama Kamio Takeshi, yang pertama kalinya dia temui saat kematian sang nenek, juga datang ke kota tersebut, karena pamannya tahu ada yang tidak beres dengan rumah mereka. Setelah dilakukan olah TKP, ada beberapa informasi penting yang diperoleh. Pertama, pembunuhan diperkirakan terjadi pada pukul 20.00 hari Sabtu pada tanggal 6 Maret. Kedua, Kamio Eiichi dibunuh dengan dijerat menggunakan kain halus, handuk atau semacamnya. Ketiga, Kamio Eiichi meninggal karena darah tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh, karena arteri dan vena ditekan dengan senjata yang digunakan. Keempat, korban masih mengenakan jas coklat tua saat ditemukan meninggal dunia. Kelima, korek api minyak tanah yang tidak cocok dengan desain interior rumah korban. Keenam, korban sempat makan ramen 2 jam sebelumnya. Ketujuh, ada panggilan keluar pada tanggal 2 Maret. Tentu saja informasi-informasi sepenting itu tidak diberikan secara cuma-cuma oleh pihak kepolisian. Sebenarnya, Kamio Takeshi mencuri informasi-informasi itu dari Inspektur Kogure atau anggota kepolisian lain, dan kadang-kadang dia menganalisisnya sendiri. Kamio Takeshi, paman Kamio Mayo, sebenarnya adalah mantan pesulap dengan nama panggung Samurai Zen, dan dengan keahlian dan kecepatan mata dan tangannya, dia mampu mengelabui polisi yang bertugas. Misalnya untuk sekadar meminjam telepon genggam untuk mengorek informasi dari sana. Karena dia tahu pihak-pihak kepolisian tidak akan memberikan informasi-informasi penting terkait bukti-bukti dan proses investigasi kepada siapapun, bahkan kepada anggota keluarga korban sendiri. Karena mereka hanya dianggap sebagai saksi mata atau sebagai data referensi. Maka Kamio Takeshi dan keponakannya memutuskan untuk melakukan investigasinya sendiri. Dan itu pun akhirnya membuahkan hasil, yaitu Geno Labyrinth selalu disebut-sebut oleh para tersangka, yang ternyata mereka semua adalah teman semasa SMP Kamio Mayo, yang berada di kota itu karena memang tinggal di sana, atau terlebih dahulu berada di sana untuk mengikuti reuni sebelum mobilitas warga Jepang dibatasi karena COVID-19. Janleby adalah sebuah komik sci-fi yang latar tempatnya terinspirasi dari kampung halaman komikusnya. Komik yang sedang naik daun itu adalah karya Kubumiya Katsuki, salah satu teman SMP Kamio Mayo. Namun beberapa teman SMP Kamio Mayo yang lainnya ingin mendompleng popularitas Janleby untuk keuntungannya sendiri. Haraguchi ingin menamai sake yang dibuat oleh perusahaan sake manis Sakuraga khusus untuk toko sakenya sama dengan komik tersebut. Kashiwagi ingin membangun patung berdasarkan cerita dan tokoh komik tersebut untuk merevitalisasi kota yang terpuruk akibat COVID-19. Sugishita ingin merancang game online adaptasi dari komik tersebut. Selain itu ditemukan perihal hilangnya uang warisan pada Bank Numakawa atau yang dijuluki sebagai Suneo, kaki tangan Kashiwagi. Mereka semua ini adalah mantan murid Kamio Eiichi, dan kata Momoko, salah satu teman SMP Kamio Mayo, ayahnya ingin menghadiri reuni angkatan mereka karena ingin menyampaikan cerita spesial tentang teman mereka yang meninggal karena leukemia pada sesi mengenang Tsukumi. Metode yang digunakan Kamio Takeshi pada investigasi mandirinya ini mengingatkan kita pada Sherlock Holmes, yaitu mereka sama-sama menggunakan metode abduksi. Dalam kasus novel ini ada fakta, yaitu meninggalnya Kamio Eiichi karena dibunuh. Kemudian dilakukan hipotesis sesuai dugaan yang diyakini. Dalam novel ini, tidak semua investigasi yang berdasarkan hipotesis yang ada, tidak semuanya benar. Maksudnya tidak semuanya mengarah kepada fakta yang ada. Kadang-kadang investigasi yang berdasarkan hipotesis itu mengarah kepada fakta yang baru,
yang tidak berkaitan dengan meninggalnya Kamio Eiichi, kemudian orang-orang tersebut akan dicoret dari daftar tersangka. Positifnya adalah usaha investigasi Kamio Takeshi terasa manusiawi, tidak selalu berjalan mulus, tidak selamanya on the right track, tapi ini juga yang kadang-kadang menjadi pengingatku kalau ternyata Kamio Takeshi itu memang bukan detektif. Dia adalah seorang mantan pesulap yang mampu menyusun analisisnya secara logis, dan aku terbawa dengan arus investigasinya yang ala-ala detektif. Kekurangannya, jujur aku sebagai pembaca merasa sudah mengikuti alur investigasinya, tetapi tetap kesulitan menebak siapa pelakunya. Karena selama melakukan investigasi, clue yang mengarah kepada pelaku cuma 4 dan tanpa ada penjelasan secara show. Semua terungkap karena ada flashback atau penjelasan yang dijelaskan oleh Kamio Takeshi sampai dia bisa mengungkap siapa pelakunya. Sebenarnya aku nggak asing dengan konsep menemukan pelaku kejahatan dengan tell dan bukan show kayak gini, tetapi cerita Sherlock Holmes itu antara novela atau kumpulan cerita pendek, bukan dengan novel yang tebalnya 516 halaman kayak gini. Jadi agak capek juga ya. Dan yang aku suka dari novel ini adalah banyaknya referensi, dari pemecahan kasus model Sherlock Holmes, alat penyadap suara berbentuk kupu-kupu yang mungkin terinspirasi dari alat pengubah suaranya Conan, atau ada teman-teman mereka yang diberikan julukan sesuai dengan nama tokoh-tokoh kartun Doraemon, dan adegan klimaksnya juga mengingatkan aku pada Kabukicho Sherlock. Semua itu jadi bikin aku merasa nggak asing dengan novel ini, cuma penulisnya aja yang asing. Karena ini adalah novel pertama Keigo Higashino yang aku baca. Kesan pertama aku baca novel ini adalah dialognya agak lucu ya. Soalnya Kamio Takeshi itu nggak panggil keponakannya dengan kata ganti orang kedua, kamu atau kau gitu misalnya, tapi dengan Mayo ini, Mayo itu. Jadi rasanya kayak ngobrol sama anak kecil padahal keponakannya udah 30 tahun. Tapi itu mungkin untuk membangun vibe paman keponakan karena mereka sudah lama nggak ketemu. Biar nggak canggung mungkin. Selain itu novel ini sebagai misteri pembunuhan agak kurang thrilling. Dan juga buat aku tokoh-tokoh yang dekat dengan korban emosinya kurang terasa. Tetapi terlepas dari itu novel ini tetap enak kok untuk dibaca. Alur investigasinya juga asik untuk diikuti. Untuk yang sudah pernah baca novel ini, bagaimana pendapat kalian? Atau ada yang tertarik untuk baca novel ini? Atau ada rekomendasi novel lain dari Keigo Higashino yang perlu dibaca? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.